Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrofi. Saya dari IAIN Kediri, jurusan Sosiologi Agama. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang agama dan zaman pada milenial. Nah, di sini kan terkenal zaman-zaman milenial, di mana anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai dewasa pun sudah termodifikasi oleh pergaulan barat lah, ibarat seperti itu. Jadi di sini konteksnya gimana cara kita agama ini di tengah-tengah zaman milenial. Nah, di sini saya mengambil kutip itu karena ya menurut saya sih agama saat ini sih agak kurang dipandang lebih oleh para kaum milenial. Nah, sebelumnya saya hormati Pak Zudi selaku dosen mata kuliah kami agama dan perubahan sosial. Nah, di sini saya akan mengangkat tema yang saya jelaskan tadi, yaitu agama di tengah-tengah kaum milenial atau zaman milenial. Nah, jadi pertama saya bahas ini adalah pada kaum milenial, yaitu kaum mahasiswa seperti saya sendiri dan teman-teman saya di kampus. Itu kebanyakan para cewek-cewek ini mengenal budaya luar atau sudah terhedonisme oleh budaya luar, terutama tentang Korea. Di sini sangat hits, dimana itu ketika kita memandang agama dibandingkan dengan dari konsep luar atau pandangan luar, seperti ketika kita mencintai budaya luar, seperti sudah terhedonisme oleh budaya-budaya luar, seperti mencintai lagu pop, lagu Korea, ngedance dan lain sebagainya itu. Dan menurut saya itu sih kita jangan sampai untuk saat ini tuh memandang agama kita tuh terkalahkan oleh zaman-zaman sekarang yang kayak mencintai budaya luar negeri. Nah, di sini juga agama tuh menurut saya di masyarakat sekarang tuh agak dipandang berkurang semakin berkembangnya teknologi, yang dimana tuh budaya-budaya luar tuh bisa masuk itu karena teknologi yang kita pikir seperti HP. Sekarang juga televisi juga sudah membicarakan ya kayak lagu-lagu luar, sering menampilkan video-video luar tentang dance. Nah, bahkan juga filmnya juga dirilis oleh televisi Indonesia. Jadi itu kadang kita sebagai mahasiswa kadang terobsesi oleh film-film dari luar, gaya-gaya luar. Dan di sini juga saya jangan sampai semua kaum milenial ini sangat terpengaruh oleh budaya luar, karena itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena apa ya, secara tidak langsung kita tuh seperti menirukan, menjiplak budaya luar dengan tidak memandang seperti agama kita sendiri. Gimana agama itu tuh, agama kita Islam tidak selalu memprioritaskan atau selalu menginginkan seperti budaya luar yang dimana tidak sesuai dengan budaya kita seperti kita. Nah, banyak sekarang seperti secara pakaian atau baju-baju, kosmetik, barang-barang itu kebanyakan dari luar, diimpor dari luar. Nah, di sini juga ya agama tuh menurut saya, agama itu ketika kita memandang dengan agama ya jelas kadang beda konteks, karena kita melihat seperti cewek-cewek sekarang, zaman sekarang tuh kebanyakan ya terobsesi oleh film Korea, sehingga ketika cewek itu membandingkan dengan kaum milenial seperti kita ini, seperti cowok-cowoknya itu dibandingkan dengan budaya-budaya luar seperti orang-orang Korea kan biasanya putih, yang ini yang itu. Tetapi ya kita ya jangan seperti itu, khususnya bagi cewek juga jangan seperti itu, karena di sini kita juga tinggal di Indonesia. Kita tidak boleh membandingkan dari pakaian, dari ras, agama, suku. Semua kulit itu juga kita memiliki perbedaan, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang putih. Di sini kan kita tidak boleh membanding-bandingkan. Dan ketika agama terkalahkan oleh dominasi dari budaya luar, sehingga agama lama-kelamaan akan semakin tenggelam. Karena apa ya, di sini agama juga kan pedoman kita, yaitu untuk menunjang kita agama, karena kita ini harus memiliki seperti tiang itu seperti agama dengan melakukan sholat. Kita di sini juga mengajak seluruh kaum milenial ini untuk sering-sering
mengikuti kajian-kajian online ataupun offline seperti di YouTube tentang ceramah ataupun yang lainnya. Dan di sini juga saya pribadi menginginkan sih, kalau semisal anak muda milik perkumpulan itu lebih baik kita kumpul dengan membahas tentang agama, diskusi tentang agama, tidak hanya nongkrong di warung kopi tapi bahasnya melenceng, bahasnya yang tidak bermanfaat. Yang seperti ini kita harus melakukan ya, agama dipandang baik, harus gimana caranya kita agar agama ini selalu dipandang baik oleh kaum milenial lah. Seperti saat ini juga banyak sholawatan yang bisa kita ambil di internet ataupun kita bisa mendatangi langsung ke tempat sholawat seperti ada di Kediri, seperti di Boyo, di Malang juga ada. Di sini juga kita bisa mengikuti rutinan pengajian yang diadakan oleh di desa-desa ataupun di wilayah-wilayah RT ataupun sebagainya. Nah, ketika kita sudah mengikuti agama, kita memprioritaskan agama daripada budaya luar, kita lebih baik ya melakukan hal yang bermanfaat lah untuk agama kita sendiri. Karena di sini agama tujuan kita hidup, tujuan bagaimana kita mengatur kehidupan kita untuk kedepannya bagaimana, kita tidak lepas dari yang namanya organisasi juga. Karena organisasi juga ini dari pertama kita lahir sampai kita tutup usia, kita akan diurus dengan namanya agama. Karena di sini juga agama yang berperan penting bagi kita. Begitu juga organisasi, karena organisasi ini juga ya dari pertama, misal dari pertama kita lahir kita akan diurus oleh organisasi seperti yang ada di rumah sakit. Terus kita kehidupan juga seperti saat ini juga kita harus tidak bisa atau tidak mungkin berdampingan. Nah, saat ini juga kita harus berdampingan karena nanti jika kita meninggal ataupun apanya atau yang lainnya, kita pasti akan diurus oleh suatu organisasi. Nah, organisasi apa? Nah, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ketika kita membangun rumah, kita bisa bergotong royong dengan organisasi sebelah ataupun organisasi yang memang sekiranya bisa membantu kita seperti Karang Taruna. Kita bisa menghidupkan itu untuk membantu kita. Kembali lagi ke konteksnya agama dan kaum milenial, kita tekankan lagi agama di sini kan ya sangat penting bagi kita, penting bagi semuanya. Jangan sampai agama ini terkikis oleh budaya luar, hedonisme seperti mencintai lagu pop, mencintai dance, yang nge-rap tentang Korea gitu. Itu jangan sampai agama kita tenggelam di situ. Kita harus menyeimbangkan lah, jangan sampai ya kita harus tertuju oleh budaya luar. Jadi di sini kita harus menghidupkan agama kita lagi. Kita bisa mengikuti seperti sholawat, bisa mengikuti kajian-kajian Islami saya sebutkan tadi. Jangan sampai kita terdominasi oleh budaya luar, karena di sini agama kita jaminan kita untuk hidup, meneruskan kita hidup, karena kita berpedoman dengan Al-Quran seperti selainnya agama kita, agama Islam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena terdapat banyak kesalahan kata maupun yang tidak mengenakan di hati para hadirin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.